Duh, udah mulai. Oke. Selamat siang semuanya, atau pagi atau malam, kapanpun Anda menonton video ini. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang gadai saham. Nah, sebelum kita masuk ke gadai saham, kita mesti tahu apa itu arti kata gadai dan saham tersebut. Nah, kata saham. Apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan tersebut. Nah, perusahaan yang sahamnya dapat dibeli di Bursa Efek Indonesia itu adalah perusahaan yang tercatat. Saham, secara umum saham itu merupakan suatu produk pasar modal yang menjadi suatu instrumen investasi dalam jangka yang panjang. Sekarang kita udah ngerti arti saham. Nah, sekarang kita mesti ngerti artinya kata penggadaian. Nah, apa itu penggadaian? Penggadaian itu adalah suatu badan usaha di mana seseorang dapat meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan. Jadi maksudnya tuh seperti kayak pihak A itu adalah pemberi pinjaman, pihak B adalah peminjam. Jadi pihak B ini harus memberikan jaminan kepada pihak H sebagai sebagai jaminannya agar uangnya dibawa kabur. Nah, jadi bentuk jaminan ini itu kalau dalam penggadaian ini untuk insurance dia tuh, sebagai kayak insurance agar barangnya agar uangnya tidak dibawa kabur. Nah, habis itu hak daripada si A tersebut pada awalnya itu adalah menerima pembayaran dan bunga yang sudah ditentukan di kesepakatan awal. Kewajiban daripada B adalah menerima kembali barang jaminannya di akhir, dan kewajibannya adalah membayar utangnya tersebut. Nah, sekarang kita baru bisa masuk ke berikut ini. Untuk materi gadai saham. Menurut pasal 60 ayat 1 UU PT, saham merupakan benda bergerak. Oleh karena saham merupakan benda bergerak, maka saham dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Gadai saham diatur dalam pasal 40 ayat 2 dan ayat 3 UU PT. Saham dapat diagungkan dengan jaminan gadai dan jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar sebuah perseroan. Artinya, ketentuan tersebut memberikan kemungkinan terhadap pemegang saham untuk menggunakan saham yang ia miliki dengan gadai ataupun fidusia. Namun, anggaran dasar perseroan dapat melarang gadai atau fidusia atas saham tersebut. Nah, setelah akta gadai atas saham atau akta jaminan fidusia ditandatangani, gadai tersebut wajib dicatatkan dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus. Hal ini dimaksud agar perseroan atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui mengenai status saham tersebut. Kemudian, yang harus diperhatikan oleh pemegang gadai adalah bunyi pasal
60 ayat 4 UU PT. Nah, pasal itu berbunyi hak suara atas saham yang digunakan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham. Nah, sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, ketentuan ini menegaskan kembali azas hukum yang tidak memungkinkan pengalihan hak suara terlepas dari kepemilikan atas saham. Sedangkan hak lain di luar hak suara dapat diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan di antara pemegang saham dan pemegang agunan. Maka, untuk menghindari itikat yang tidak baik dari pemberi gadai yang menyalahgunakan hak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 UU PT, sebaiknya perjanjian gadai diberikan kuasa kepada pemegang gadai. Nah, kuasa tersebut tuh diberikan untuk dan atas nama pemberi gadai saham untuk melakukan hak-haknya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 UU PT selama utang-utang tersebut belum dibayar. Yang kita perlu ketahui lagi, saham sebagai jaminan utang merupakan perjanjian turutan yang tidak mungkin ada tanpa adanya perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang. Jadi, perjanjian gadai saham merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokok, yang tanpa adanya perjanjian pokok, perjanjian turutan itu tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin ada. Sekarang kita masuk ke materi yang lebih menarik. Persoalan ini timbul ketika terjadi cedera janji atau one prestasi atau yang biasa kita sebut ingkar janji. Ini ingkar janji ini dilakukan oleh para debitur pada perjanjian pembiayaan pokok yang tidak ditemukan solusi hingga akhirnya terpaksa terjadilah penggadaian saham. Perihal eksekusi gadai saham ini, tidak ada persamaan persepsi antara penegak hukum dan ketentuan terkait gadai saham yang ada di Indonesia. Itulah ini tuh sangatlah multitafsir. Perjanjian pembiayaan umumnya itu menggunakan klausa parate execute, sehingga eksekusi dapat dilaksanakan secara langsung tanpa melalui jalur pengadilan. Nah, kita masuk aspek litigasi pada eksekusi gadai saham. Terkait parate execute, sebagaimana diatur dalam pasal 1155 KUH Perdata, para penegak hukum memiliki pemahaman yang berbeda dan bertolak belakang sebagaimana hakim menafsirkan anak kalimat. Kalau kita lihat, ada kata-kata jika oleh para pihak tidak diperjanjikan lain. Nah, berarti bahwa jika debitur cedera janji atau one prestasi, para pihak di dalam gadai saham tersebut dapat menentukan bahwa kreditur berhak menyuruh agar benda dijual di bawah tangan, atau bisa kita biasa sebut private sale, tanpa melalui lelang. Penafsiran parate execute atas gadai saham dapat dilakukan secara langsung
tanpa melalui lelang. Itu mengacu pada penetapan pengadilan nomor bahwa berdasarkan share purchase agreement, kreditur berhak untuk menjual keseluruhan saham yang telah digadaikan secara private atau tidak di muka umum. Dalam praktek, seringkali pihak kreditur selalu meminta surat kuasa mutlak atau irrecoverable power of attorney untuk menguatkan posisi jaminan gadai saham. Surat kuasa yang berisi kreditur sebagai pemegang gadai atas saham jika terjadi debitur cedera janji atau prestasi, maka kreditur berhak menjual saham yang digadaikan dengan cara dan harga yang ditentukan oleh kreditur. Surat kuasa mutlak tersebut tidaklah mutlak karena debitur dalam perlawanan eksekusi gadai saham tentu akan berlindung pada pasal 1154 KUH Perdata. Ketentuan tersebut secara prinsip melarang kreditur dengan perjanjian apapun serta-merta menjual objek gadai dan dikuatkan dengan anak kalimat. Kalau kita lihat ada kata-kata semua janji yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal. Ini artinya mengacu pada pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata, barang gadai harus dijual melalui lelang. Artinya, kreditur harus menggugat dan memulai proses peradilan untuk memperoleh putusan hakim dan mengeksekusi gadai saham melalui lelang. Nah, Mahkamah Agung itu berpendapat melalui putusan tersebut itu antara PT Okno Multi Corporation melawan PT BFI dinyatakan bahwa eksekusi dan penjualan saham yang timbul atas perjanjian gadai saham harus dilakukan dengan cara lelang di muka umum atau dengan cara ditentukan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum. Ketidakpastian berikutnya adalah terkait perbedaan penafsiran jika dilakukan melalui pengadilan. Apakah dengan gugatan atau dengan permohonan? Hingga saat ini, pengadilan tidak mempunyai kesatuan pandangan terkait hal ini. Meskipun implikasi berbeda jauh, persoalan mengenai perbedaan cara eksekusi melalui pengadilan ini nampak dalam ketentuan pasal 1156 KUH Perdata yang menyatakan bahwa untuk melakukan eksekusi atas gadai saham, maka lembaga jaminan memerlukan penetapan pengadilan. Namun, praktik ini di pengadilan bahwa prosedur eksekusi objek jaminan melalui perantara pengadilan adalah dalam hal ini perjanjian gadai saham adalah perjanjian ikutan yang bersifat aksesorial dan merupakan pokok sehingga termaksud ke dalam perkara sengketa dengan dua belah pihak yang saling berkepentingan, yaitu kreditur dan debitur, sehingga harus diajukan dalam bentuk gugatan dan pengadilan akan memutus dalam bentuk suatu putusan. Dalam hal ini, paksa terjadinya default oleh debitur jika akan dilakukan eksekusi terhadap perjanjian gadai saham tersebut, maka ketidakpastian muncul mengenai cara eksekusi. Apakah dapat dilakukan secara langsung
atau melalui perantara pengadilan. Jika melalui perantara pengadilan, apakah prosesnya dengan pemohonan maupun gugatan dengan putusan sebagai output? Perbedaan implementasi dan penafsiran ketentuan gadai saham ini umumnya merugikan kreditur harus menempuh jalan yang panjang dan berliku untuk melakukan eksekusi atas perjanjian gadai saham. Dalam hal ini, jika gadai saham adalah satu-satunya jaminan, maka resiko terbesar ada pada pihak kreditur. Bahkan dalam praktek, tidak jarang perjanjian gadai saham tidak dapat dieksekusi.